Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Israel di Piala Dunia U20 langsung kalah disambut bendera Palestina. Israel U20 mengawali petualangan di Piala Dunia U20 Argentina dengan menghadapi Kolombia di partai pembuka. Di laga tersebut Israel harus menyerah 1-2 dari Kolombia. Dalam laga tersebut timnas Israel U20 disambut dengan cara berbeda oleh supporter Kolombia. Beberapa dari supporternya membentangkan bendera Palestina. Ada bendera Palestina dengan ukuran besar yang terbentang sepanjang laga. Namun beberapa supporter Israel yang tidak sedikit turut membalas dengan membentangkan bendera-bendera Israel. Selanjutnya keributan terjadi. Dua kubu supporter itu saling adu kata-kata. Lukaku akan kembali ke Chelsea. Romelu Lukaku masih ingin berkostum Inter Milan di musim depan. Marotta menghargai keinginan Lukaku untuk bisa lebih lama bersama Inter Milan. Meski demikian, Marotta mengungkapkan Chelsea yang akan menentukan nasib si pemain. Romelu menyayangi kaos yang dia pakai. Dia sangat nyaman di Inter, ungkap Marotta kepada Radio Rai yang dilansir Football Italia. Ini adalah aspek mendasar, gairah dari dia untuk bersama kami. Namun peminjaman dia sampai 30 Juni. Dia akan kembali ke Chelsea dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di level teknis di klub itu. Untuk sekarang situasi kami seperti itu. Lanjutnya. Barcelona dikabarkan tertarik pada Kimmich. Xavi bilang begini. Kimmich masuk dalam radar Barca setelah Sergio Busquets dipastikan pergi setelah musim ini selesai. Namun Barca agaknya akan menemui kesulitan dalam mendaratkan Joshua Kimmich ke Camp Nou. Si pemain dilaporkan tidak berniat meninggalkan Bavaria, apalagi kontraknya masih sampai 2025. Jelang pertandingan tandang Barcelona ke Real Valladolid di tengah pekan, Xavi Hernandez sadar dengan rumor Kimmich. Meski demikian, Xavi hanya memuji penampilan pemain internasional Jerman itu. Robert Lewandowski patok target gol musim depan. Pada awal musim ini Lewandowski didatangkan Barcelona dari Bayern Munich. Kendati sudah kepala tiga, dia menjadi pencetak gol Barcelona. Uang transfer sebesar 50 juta euro untuk Lewandowski menjadi tak sia-sia. Dalam 43 pertandingan di semua ajang, Lewandowski mampu mencatatkan sebanyak 32 gol. Khusus di Liga Spanyol, Lewandowski sudah membukukan sebanyak 22 gol dengan produktivitas itu. Lewandowski pun ditanya kesannya oleh pewarta. Lebih dari 30 gol pada musim pertama saya akan menandatanganinya pada awal musim, kata Lewandowski seperti dikabarkan oleh Marca. Awalnya sulit dengan Piala Dunia di depan mata, itu bukan persiapan musim yang normal. Saya yakin bahwa saya bisa melakukan yang lebih baik pada musim kedua, kata pemain 34 tahun itu menambahkan. Jaksa FIGC minta Juventus dihukum pengurangan 11 poin di Serie A. Jaksa FIGC Giuseppe Saini telah meminta Juventus dihukum pengurangan 11 poin di Serie A, seperti yang diungkapkan dalam sidang terbaru terkait kasus penggelembungan keuntungan modal dan manipulasi nilai transfer. Kasus penggelembungan keuntungan modal dan manipulasi nilai transfer ini diduga dilakukan Juventus pada musim 2018-2019, 2019-2020, dan 2020-2021. Jika hukuman ini benar akan diterapkan, Juventus berpotensi gagal tampil di kompetisi Eropa musim depan. Saat ini Bianconeri ada di posisi kedua dengan 69 poin dari 35 laga. Pengurangan 11 poin akan membuat mereka turun hingga posisi ke-7. Guardiola disebut manajer terhebat sepanjang masa. Setuju? Guardiola baru saja merayakan gelar Liga kelima dalam 6 musim bersama City usai kemenangan atas Chelsea 1-0. Guardiola juga menyamai torehan Sir Alex Ferguson. Manajer legendaris Manchester United yang sudah memenangi 13 titel Liga
Ex-bos Barcelona dan Bayern Munich itu menjadi satu-satunya manajer lain selain Fergie yang bisa memenangi Liga Inggris 3 kali berturut-turut. Meski demikian, mantan bintang Premier League Jamie Redknapp merasa Guardiola layak dianggap sebagai manajer terhebat sepanjang masa, melebihi Ferguson. Pasalnya, gaya bermain Guardiola kini banyak diterapkan di sepak bola modern. Sulit rasanya temukan kelemahan Manchester City. Manchester City juara Liga Inggris musim 2022-2023. Ex-kiper Manchester City, Shay Given, angkat topi untuk pasukannya Pep Guardiola. Baginya musim ini dirinya sulit menemukan kelemahan Manchester City. Saya tidak bisa menemukan kelemahan mereka, ujarnya kepada BBC. Given melanjutkan, kedalaman skuad Manchester City begitu tangguh. Beberapa pemain yang sempat diutak-atik posisinya seperti John Stones dari bek tengah jadi gelandang bertahan juga mampu tampil cemerlang. Sementara Jack Grealish sudah mampu keluarkan potensi terbaik. Negosiasi transfer Kim Min-jae ke MU dikabarkan sudah rampung. MU bergerak cepat untuk mencari bek baru, bek tengah Napoli Kim Min-jae yang kemudian dikaitkan menjadi incaran Red Devils. Daily Mail yang mengabarkan bahwa negosiasi transfer Kim Min-jae praktis sudah selesai. MU disebut akan membayar sebesar 56 juta pound sterling untuk Napoli. Setan Merah juga dikabarkan sedang mencari tempat tinggal Kim Min-jae di Manchester. Presiden La Liga balas tudingan Vinicius soal rasisme. Vinicius menjadi sasaran serangan rasialisme oleh supporter Valencia saat Real Madrid tandang ke Stadion Mestalla Minggu 21 Mei. Teriakan monyet sampai mati saja terdengar dari supporter Valencia. Ini bukan kali pertama Vinicius jadi korban tindakan rasisme dari supporter lawan. Pemain asal Brazil itu pun melontarkan komentar pedas di akun media sosialnya. Presiden La Liga Javier Tebas menanggapi komentar Vinicius. Dia justru menyerang balik pemain Real Madrid itu. Kami sudah mencoba untuk menjelaskan kepada Anda apa itu La Liga dan apa yang bisa dilakukan dalam hal rasisme. Tetapi Anda tidak muncul sekalipun dalam 2 tanggal yang disepakati yang Anda minta sendiri. Tebas menulis di akun media sosialnya seperti dikutip AS. Sebelum mengkritik dan menyinggung La Liga, Anda perlu mencari informasi dengan benar. Jangan biarkan dirimu dimanipulasi dan pastikan Anda memahami kerja yang sudah kami lakukan bersama-sama, katanya. Real Madrid minta Spanyol ambil tindakan tegas soal rasialisme. Real Madrid menyampaikan permintaan keras kepada Federasi Sepak Bola Spanyol dan Liga Spanyol. Hal tersebut tak lepas dari insiden rasialisme yang menimpa Vinicius Junior. Madrid menyayangkan RFEF dan Liga Spanyol belum mengambil tindakan apapun terkait rasialisme yang terjadi. Alhasil kejadian yang sama selalu terulang. Maka dari itu Madrid meminta RFEF dan Liga Spanyol bertanggung jawab untuk mengambil tindakan tegas. Juventus kembali dihukum, kini pengurangan 10 poin. Juventus kembali harus gigit jari, si nyonya tua kini kembali mendapatkan hukuman pengurangan poin dan harus terlempar dari papan atas klasemen Liga Italia. Dilaporkan The Athletic, keputusan tersebut diambil usai sidang lanjutan pengadilan banding federal FIGC pada Senin 23 Mei. Namun demikian, keputusan tersebut disusul dengan sidang lanjutan. Pengadilan banding federal awalnya menuntut pengurangan 11 poin dan pada akhirnya hukuman pengurangan 10 poin yang dikabulkan. Sebelum hukuman dijatuhkan, Juventus berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Italia 2022-2023 dengan 69 poin. Namun kini La Spezia Sinora turun ke peringkat ke-7 dengan 59 poin. Empoli versus Juventus, Bianconeri takluk 1-4. Juventus menelan kekalahan telak 1-4 saat bertandang ke markas Empoli Selasa 23 Mei. Empoli mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui Francisco Caputo di menit ke-18. Sebastiano Luperto di menit ke-21.
Dan gol kedua Caputo di menit ke-47. Juve mencoba mengejar ketertinggalan di menit ke-85 lewat gol Federico Chiesa. Namun Empoli kembali menggetarkan gawang Juve lewat gol Roberto Piccoli di menit ke-90 plus 3. Hasil ini membuat Juve menempati posisi ke-7 dengan 59 poin, sedangkan Empoli menempati posisi ke-14 dengan 42 poin. AS Roma versus Salernitana tuntas 2-2. AS Roma menjamu Salernitana di Olimpico Senin 22 Mei dalam lanjutan Liga Italia. Giallorossi harus puas dengan hasil imbang 2-2. Salernitana membuka keunggulan melalui Antonio Cardeva di menit ke-12. Roma berhasil menyamakan skor di menit ke-47 lewat gol El Shaarawy. Di menit ke-54, Salernitana kembali mencetak gol melalui bola Yedia. Namun di menit ke-83, Roma kembali menyamakan skor lewat gol Nemanja Matic. Tambahan 1 poin membuat Roma masih tertahan di posisi ke-7 dengan 60 poin dari 36 laga, sementara Salernitana di posisi ke-15 dengan 39 poin. 24 kali membentur tiang, Newcastle United lolos ke Liga Champions 2023-2024. Newcastle United bermain imbang 0-0 melawan Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Hasil imbang tersebut sudah cukup untuk membawa The Magpies lolos ke Liga Champions 2023-2024. Dalam catatan SofaScore, The Magpies mampu menguasai bola sebesar 80%. Dalam laga ini Newcastle membuat 2 peluang yang membentur tiang gawang. 2 upaya yang mengenai tiang gawang itu membuat The Magpies setelah 24 kali membentur tiang gawang. Dilansir dari Optajo, jumlah tersebut membuat Newcastle United jadi tim yang paling banyak membentur tiang gawang di Liga Inggris musim ini. Hasil imbang tersebut membuat Newcastle United melaju ke Liga Champions 2023-2024. Pemain Brighton banyak peminat, ini respon Roberto De Zerbi. Para pemain Brighton mendapatkan banyak minat dari klub top setelah tampil apik di Premier League musim 2022-2023. Meskipun punya resiko kehilangan para pemain andalannya, Roberto De Zerbi mengaku tak risau. Saya pikir kami akan kehilangan beberapa pemain besar. Tetapi itu benar bukan? Karena mereka layak bermain untuk target lain di tim lain. Tetapi kami harus siap mendatangkan pemain besar lainnya dengan kebijakan klub. Kami harus siap untuk bersaing di 4 kompetisi musim depan, sambung De Zerbi. Roberto Firmino siap kembali sebagai manajer Liverpool. Roberto Firmino mengungkapkan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk meninggalkan Liverpool. Baginya, siklus dia sebagai pemain klub Merseyside sudah berakhir dan saatnya untuk menjajal peruntungan di tempat lain. Lebih lanjut, striker Brazil itu tak segan-segan mengakui bahwa dirinya menyimpan niatan untuk menjadi pelatih kelak, bahkan bisa melatih The Reds. Sayangnya inilah saatnya untuk pergi, ungkap Firmino kepada Liverpool Echo. Siklus di sini berakhir dan saya memahami sekarang saatnya pergi. Mungkin suatu hari nanti saya akan kembali, saya tidak tahu, tetapi ini saatnya pergi. Kembali sebagai pelatih? Mungkin. Anda tidak akan pernah mengatakan tidak, sambungnya. Diam-diam menghanyutkan, Lionel Messi ternyata ukir satu rekor langka. Lionel Messi diam-diam mengukir satu prestasi langka di Eropa dan jadi satu-satunya pemain yang berhasil melakukannya. La Pulga menorehkan satu prestasi hebat usai membuat satu assist pada laga melawan Auxerre. Berkat assist tersebut, Messi menjadi satu-satunya pemain di 5 liga top Eropa yang mampu menorehkan 20 lebih gol dan 20 lebih assist di semua kompetisi sesuai dengan catatan Squawka. UEFA umumkan wasit final Liga Champions musim ini.
UEFA telah mengumumkan siapa wasit yang akan memimpin final Liga Champions antara Manchester City versus Inter Milan. Otoritas tertinggi sepak bola Eropa itu menunjuk pengadil asal Polandia, Szymon Marciniak. Wasit 42 tahun itu sudah berkecimpung di sepak bola internasional sejak 2011. Ia juga pernah terlibat dalam final Liga Champions 2018 antara Real Madrid versus Liverpool, namun hanya sebagai official keempat. Kini ia tampil sebagai pemimpin utama di Liga Champions musim ini. Marciniak tercatat sudah memimpin 7 laga, termasuk semifinal leg kedua antara Manchester City versus Real Madrid pekan lalu, sehingga pertandingan final nanti akan menjadi yang ke-8. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!